Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas pertanyaan yang datang dari kakak Kasia. Jadi pertanyaan ini tuh mewakili buat kita-kita yang pemula yang bingung bagaimana cara mengatasi frozen food yang tersisa atau yang sudah ditusukin. Untuk teman-teman yang mau belajar silahkan simak videonya sampai akhir, yang sabar ya, dan jangan lupa di like video ini, di share dan di subscribe channel ini supaya lebih berkembang dan bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang mau memulai usaha pertusukan khususnya di bidang angkringan. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, untuk pro jemput itu sebelum dihidangkan di meja angkringan atau di gerobak angkringan seperti ini, ada tiga cara ya teman-teman. Ada yang digoreng terlebih dahulu, ada yang dikukus terlebih dahulu, ada juga dalam keadaan mentah. Kita bahas yang sudah dimasak dulu, yang digoreng maupun yang dikukus, sama cara menanganinya. Nah, seperti ini, gue tetap menangani ini dengan cara digoreng. Bagaimana cara penyimpanannya? Oke, lanjut. Nah, sekarang frozen food yang tersisa tadi sudah gue pindahkan di box ini ya. Penyimpanannya bebas, mau di box ataupun di plastik, yang penting dalam keadaan rapat ya. Nah, ini kita tutup ya teman-teman. Tutupnya saya lupa saya taruh mana biar bikin video cepet karena sudah mau pasang. Nah, yang penting ditutup rapat. Selanjutnya frozen food ditaruh di dalam kulkas, tapi di pendingin biasa, jangan di freezer atau dibekukan kembali seperti frozen food yang masih mentah, karena ini sudah digoreng atau dikukus. Cara penangannya sama ya, digoreng ataupun dikukus. Nah, setelah ditaruh kulkas begini teman-teman ya, besok mau masak lagi, kalian tinggal menggorengnya lagi atau dikukus lagi, udah siap dihidangkan di gerobak angkringan. Nah, apabila kalian ingin digoreng, apabila sebelumnya digoreng terus mau dikukus bisa. Nah, sebelum dikukus mau digoreng bisa, nggak masalah. Dan ini aman sekali dan layak sekali dikonsumsi tanpa mengurangi rasa teman-teman. Kecuali kalau sudah 3 hari nggak habis, sebaiknya kita konsumsi sendiri. Sudah 3 hari aja layak dikonsumsi, tapi untuk jual beli sudah sangat turunnya tingkat rasanya kalau sudah 3 hari. Oke, kita lanjut ke yang belum dimasak sama sekali pada saat kita menjualnya. Sekedar klarifikasi supaya lebih jelas, kenapa bang setelah digoreng, awalnya digoreng kok bisa dikukus? Ya bisa teman-teman, karena digoreng lagi takutnya frozen foodnya sangat kering, lebih baik kita kukus saja. Nah, yang dikukus misalnya besoknya mau digoreng nggak apa-apa, supaya frozen food tidak terlalu lembek, jadi kita goreng hari keduanya, begitu maksudnya ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Terkadang ada juga orang yang jual frozen food dihidangkan dalam keadaan mentah, tanpa digoreng, tanpa dikukus terlebih dahulu. Kalau seperti itu masih ada yang tersisa, wajib langsung ditaruh di freezer apabila ada frozen food yang tersisa. Tapi sebelumnya perhatikan dulu frozen foodnya. Karena frozen food sudah lama di luar freezer dalam keadaan mentah tanpa digoreng atau dikukus terlebih dahulu, pastinya frozen food itu pasti lendir ya. Frozen food itu mengeluarkan lendir. Cuci dulu lendir frozen foodnya pakai air hangat ya teman-teman. Setelah lendirnya hilang langsung taruh di freezer. Kalau nggak seperti itu, frozen food akan asem kalau ditaruh bersama lendirnya ke freezer. Lendirnya berbahaya nggak bang? Enggak ya teman-teman ya. Karena frozen food itu memang mengeluarkan kadar lendir alami daripada bahan ikan tersebut, bukan lendir busuk ataupun tidak layak jual. Nah, kalau dikukus atau digoreng terlebih dahulu, langsung ditaruh di gerobak, itu akan aman karena sudah tingkat kematangannya sudah dimaksimalkan dengan cara dikukus dan juga digoreng. Kalau misalnya mentah, dalam keadaan mentah dari pabriknya, frozen food tingkat kematangannya belum maksimal, makanya masih suka mengeluarkan lendir kadar alami dari bahan-bahan ikan tersebut. Oke, semoga bisa dimengerti. Nah, sekalian nih untuk baceman bagaimana apabila ada yang tersisa nih. Kalau baceman ini penanganannya beda dengan frozen food, tidak sesimpel itu. Dan waktu itu untuk baceman sudah gue publikan, tapi untuk sekarang menurut gue harus dirahasiakan ya. Hanya khusus orang-orang yang mau bergabung di channel ini teman-temannya, tinggal klik aja channel ini, ada tombol bergabung. Di situ sudah ada video khusus yang ingin bergabung dan ingin tahu ilmu bagaimana cara menangani baceman yang tersisa seperti ini. Kenapa dirahasiakan? Ya karena itu tidak, menurut saya udah cukup dipublikan.
Dan banyak juga yang komplain jangan dipublikkan hal itu karena itu resep rahasia daripada angkringan ya. Kalangan publik jangan tahu, tapi teman-teman yang mau usaha angkringan harus tahu hal itu ya teman-teman, nggak apa-apa. Dan kenapa dirahasiakan? Takutnya kan mengandung hal-hal yang emang tidak benar. Tidak teman-teman, sangat layak sekali teman-teman. Semua kuliner, apapun kulinernya pasti ada yang tidak habis dan pastinya ada cara menanganinya. Bukannya ada bahan-bahan yang terlarang, enggak, tapi itu benar-benar harus dirahasiakan untuk sekarang. Makanya teman-teman yang mau tahu bagaimana cara menangani baceman ya, menu wajib angkringan ini, tinggal gabung aja di channel ini, pencet tombol gabung atau pencet channelnya, nanti ada tombol gabung, teman-teman gabung saja. Oke, prabayar ya teman-teman ya, prabayar. Oke teman-temannya, semoga bermanfaat. Salam dari saya Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.